Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke surau kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada pagi kini kita lanjutkan kajian tafsir awak, kaganti ulang-ulang kaji dawak surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kata Allah Ta'ala, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Jadi Allah memerintahkan kepada kita, kok haji awak, kok umrah awak, sempurnakanlah. Penyempurnaan itu tetap didasarkan karena Allah. Apa artinya itu? Ada perintah, tunaikanlah keduanya, karajolah kedua, bayilah kedua itu dengan hak-hak keduanya. Jadi, wak sempurnakan haji awak, wak sempurnakan umrah awak sesuai jo hak-haknya. Jadi mulai dari awal, ba'a tahapan-tahapannya kita sempurnakan itu. Tetap mengarajuannya karena Allah, didasarkan kepada Allah. Jadi awak menyempurnakan haji awak, menyempurnakan umrah awak bukan karena yang lain-lain, tapi karena Allah. Jadi kalau awak akan mengajuan haji ke umrah, iyo ikuti satu prosedur, dipasang niat awak dari rumah dari awal, nah, awak sempurnaan itu. Fa'in usirtum famastaisara minal hadi. Jika kamu terhalangi atau jika kamu dihalangi atau tercegah dari menyempurnakan keduanya, atau daripada menyempurnakan haji umrah itu, kok terhalangi awak, kok tambe awak, kok terganggu awak, kok tercegah awak untuk menyempurnanya tadi, kan disuruh tadi sempurna haji, sempurna umrah, kok terhalang awak atau tercegah awak, terganggu awak dalam menyempurnakan itu, disabuk atau mungkin dihalangi dia musuh. Kan ada pembahasan ayat sebelumnya yang melatar belakang itu, ada perjanjian lah dibuat bersama orang kafir Quraisy itu untuk apa yang umrah dihalang-halangi. Kok ada yang terhalangi, terganggu, ndak sempurna dia haji awak dah, ndak sempurna umrah awak dah. Ndak ada musuh awak.
atau barangkali mungkin adalah faktor-faktor penghambatnya, ada faktor penghalangnya. Mungkin dalam ruang lingkupnya tentu mungkin lebih luas lah. Kalau dulu kasusnya ada yang mambek, ada yang mengganggu, ada yang menghalangi, musuh lah namanya, lawan lah namanya, nanjai ke orang muslim kok. Kok kini mungkin ada lo bentuk yang lain. Yang harus dilakukan. Maka sesuatu yang harus awak lakukan adalah yang mudah awak mendapatkannya, membayarkan hadiyu atau hadiyi namanya. Apa tu? Membayarkan seekor kambing, syatun. Alaikum wa huwa syatun. Kok terhalang tak sempurna doa haji waktu tadi, tak sempurna umrah awak, dia mungkin faktor gangguan. Gangguan ada yang mengaduk, ada yang menghalangi. Mengko awak membayar seekor kambing hadiyu. Tu awak bayar kaganti itu untuk menyempurnakan haji atau umrah waktu tadi. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Lanjutannya kata Allah Ta'ala, dan janganlah kamu memotong kepalamu, mencukur kepalamu. Mencukur kepala kau maksudnya kau? Mencukur rambut. Tak mencukur kepala tu, kepala kau dicukur ya. Dicukur kepala maksudnya ada rambut dan ada di kepala awak, itu dah dicukur. Ia dicukur kepala awak, dek kebetulan ada rambut di kepala, maka atau cukur. Di situ dilarang. Dan janganlah kamu mencukur rambut di kepalamu. Artinya jangan melakukan tahallul sehingga sampai hadiyu tadi, kambing tu tadi, dan keridabiah tu tadi pada tempatnya. Kan tadi disuruh sempurnakan haji dan umrah, dibayan tu cara-cara syarat-syarat mulai dari awal. Kok terhalang awak dalam menyempurnakan itu, mengko awak membayar seekor kambing. Jangan awak cukur rambut awak dulu sebelum nan hadiyu itu tadi atau siko kambing nan disabui itu tadi sampai kepada tampai penyembelihannya mahillah. Lah sampai mereka ditampai penyembelihannya, ayo cukur lelai. Sakiro-kiro halal menyembelihnya kambing. Lah tiba ditampainya tadi lah halal mendabihnya. Apa tu? Tampai terhalang tu tadi di sisi Syafi'i, menurut Syafi'i. Yang kambing tu tadi didabiah, ditampai penyembelihannya, dabiah ya. Dabiah bersurang wae kan. Penyembelihan kok. Didabiah, disembelih kambing tu tadi, ditampai penyembelihannya dengan niat tahallul. Awak berniat awak tahallul. Dan kemudian nan kambing nan didabiah kau tadi dibagi-bagi ke orang-orang miskin yang ada di sekitar itu. Baru dicukur rambut lain. Dengan demikian barulah hasil namanya tahallul itu tadi. Kalau dapat nama tahallul itu. Jadi kan dilarang awak cukur rambut awak, dan tahallul dulu sebelum nang kambing kau tadi sampai ditampai penyembelihannya. Kalau lah sampai lah dibagi-bagian kambing kau tadi, didabiah kambing kau tadi, dunia tahallul lah dibagi-bagian. Baru cukur rambut. Kalau demikian lah dapat tahallulnya nama itu. Kau kaji haji kau mah. Kau nama al haji. Anak awak kau lo haji lah dong. InsyaAllah. Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'si, maka siapa yang ada di antara kamu dalam keadaan sakit, kalau ada yang sakit, atau dia punya penyakit di kepala. Sakit pertama maridun itu sakit secara umum. Atau ada punya penyakit di kepala. Atau contohnya
seperti kumal. Kumal itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia itu adalah kutu. Kalau orang penyakit di kapalnya bakutu dan sudah kau sakit kapalo. Ada kawan aku taman Mesir sudah sakit kapalo. Jadi kau awak dalam keadaan sakit atau di kapalo waktu ada penyakit. Kok kapalo punya penyakit itu ada kutu lelaki di kapalo atau memang kapalo tu bana yang sudah sakit kapalo awak. Mangko dikarik rambut padu ihram. Dek karena aku bak kutu je rambut ku atau sakit je kapalo ku. Nyo karik lah rambut ku tadi dalam ihram. Kalau orang yang seperti itu, maka dia berkewajiban membayar fidyah. Fa fidyatun min siyamin au shadaqatin au nusukin. Jangan dikari ambu ya, tapi nyo baalai kapalo sakit bakutu-kutu. Kalau di padianya ambu iko kutu-kutu tagadu kau gapai je deh. Yo kau gapai deh. Manu dia tadi atau mendangak-dangak kapalo ko dek ambu iko tadi. Sakit kapalo iko dikari ambu iko tadi di dalam ihram. Maka dia fafidiyatun, maka wajib membayar fidyah. Kalau ini sakit atau kapaloi sakit, anu kare ambil itu tadi dalam ihram membayar fidyah tu. Atau daripada puasa fidyah, puasa bagi 3 hari. Atau sedekah dengan 3 sak daripada ghalib ko daripada nam biaso kot balat yaitu nya manganyangan di negari itu biaso di tampi awak dan 3 sak ko singgo kanyang urang biaso di negari awak kanyang ateh 6 orang miskin. Dia serakah tu ko awak nang kari ambunya dalam ihram tu dek disebabkan sakit kepala awak atau memang awak sakit awak makanya membayar fidyah atau fidyah puasa awak bara banyak puasa 3 hari atau kok basarakah awak sarakah 3 suke dari 3 sak daripada nan manganyangan nan biasa kanyang orang di negari itu atau ukurannya orang kanyang orang untuk 6 orang miskin. Jadi ternyata banyak dando tu banyak fidyah tu itu solusi bagi pengentasan kemiskinan. Jadi dibayar ada sarakah kasih dengan sarakah ke orang miskin sehingga orang nan kanai fidyah tu nyo membantu orang miskin lah sehingga orang miskin ko makan takatu hebatnya solusi lo dalam Islam. Jadi setiap dando dibayar fidyah. Kama dengan fidyah tu untuknya adalah untuk orang miskin. Peruntukannya supaya supaya orang miskin tu yo bana bisa dapat lo bertahan hidup, ado lo nang kadi makan. Hebat kalau dipikir-pikir luar biasa. Ada atau puasa tahan diri puasa 3 hari. Nak talo untuk biaya sedekah lah. Atau nusuk atau beribadah atau nusuk itu mendabiah kambing. Kan tadi itu tuh maknanya adalah litakhyir tuh, dipilih puasa atau sedekah atau mendabiah kambing. Kalau dawa maki kira nang gadang ukurannya. Puasa 3 hari, tahan ada makan minum tuh. Atau sedekahnya kedagian kanu 6 orang miskin ya kan. 6 orang miskin sehari itu nang kanyang orang lebar bara pokok itu. Sehari berarti barat 3 kali makan barat tu. Enggak mau puluhan kau 6 berapa tu? Coba kambing atau beribadah mana biasa siku kambing. Ada kambing semua mahal. Kalau dulu kan kambing tu ukurannya tak sama hata kadawa. Kalau kambing nama Surabu kambing saya beli. Nah, jadi atau pilihan juga nama ketujuh dawa. Jadi iko dikaitkan daripada memotong karena
tanpa uzur. Jadi sesungguhnya demikian adalah lebih aula dengan kafarat. Kafarah kok kan kok dando kok sanksi. Jadi bayi pidia atau pidia bayi pidia wajib puasa atau sedekah atau mandabiak kambing. Nah, itu. Jadi itu adalah yang lebih aula dalam bentuk kafarah. Begitu juga orang yang bersenang-senang dengan tanpa bercukur. Kalau tadi kan bercukur atau kini tidak bercukur, bersenang-senang dek karena tanpa bercukur. Seperti dia tuh memakai harum-haruman, memakai semprot minyak harum, atau memakai pakaian berjahit ya, bajai. Ya berjahit bahasa Indonesia. Pakai baju dan berjahit. Atau pakai minyak harum di rambut karena uzur atau tampaknya uzur. Begitu juga sama seperti itu juga orang yang bersenang-senangnya tanpa mencukur kepala. Contohnya, tidak mencukur kepala itu, orang nambah minyak harum. Jadi awak dalam beribadah kau memang nak boleh lo sesuai dengan kau awak nak mana ketujuh dia awak diatur hal-hal soal sampai mengarik rambut diatur. Jadi takatullah prosedur ibadah. Jadi namanya di dalam melakukan rangkaian ibadah, dalam melakukan yang lain-lain, takadang kini kau ada nama SOP, ada standar operasional prosedur. Ndak namuah namanan K7 dia awaknya dong. Sampai hal-hal di dalam awak beribadah itu diatur soal karik rambut gay, mamiak menyemprot magagi harum-harum manggai, bapak kayan gay. Nah namuah pakaian K7 dia awaknya bayi haji awak tu pakai baju ancak dia, baju gagah ya. Ndak nyo adolo aturan bapak kayannya. Bapak pakaian yang ndak bajai. Itu kan punya makna kasado, punya nilai kasado. Di setiap nawa karajuan, di setiap nawa pakai ada hakikatnya, ada makna filosofis kecuali kini. Jadi kalau seandainya awak langgar, awak ada sanksi. Nak nama ancak dalam penganawa dah. Ancak itu lelah diatur. Kadang-kadang dipakai aja logika awak. Nengah sampai baju tidak bajai kuana. Nak gagah lah. Kau beribadat bukan soal gagah atau tidak gagah, tapi ba'a memberikan standar sama. Ba'a supaya di saat itu hidup awak kau tidak ada beda dengan Laila Samu Jawa. Itu beberapa hal yang memang perlu menjadi perhatian, bahwasanya setiap ibadah itu diatur supaya manusia menjadi teratur. Nang karajawa di karajawa mana disuruh di antian saya kalau nataga ikona disuruh kini karajuan kona ditaga antian. Nah itu fa iza amintum paman tamatta'a bil umrati ilal haji pamastaisara minal hadi. Maka apabila kamu merasa aman dari musuh, kok layak mana kalau tadi kan terhalang disebabkan ada gangguan di dalam menyempurnakan haji dan umrah. Maka apabila wa aman, tidak ada gangguan, istilahnya keamanannya stabil. Dengan bahwa pergi atau tidak ada pergi itu tadi. Aulam yakun. Paman tamatta'a bil umrah, maka siapa saja yang bertamattu' bersenang-senang dengan umroh, dengan sebab selesainya orang daripada umroh dengan yang dilarang ihram kepada haji. Kau duluan umroh sebelum haji kepada ihram dengannya haji, dengan bahwa ada ia ihram dengannya umroh pada bulan haji. Nyo duluan umroh dibandingkan nyo haji di bulan haji, maka sesuatu yang mudah baginya daripada hadyu,
Membayar lo nyo calai yaitu nyo membayar saikua kambiang lo tuan. Berarti kalau di bulan haji ada orang yang umroh dulu sebelum haji di bulan haji. Maka orang yang seperti itu inyo membayar saikua kambiang. Nyo dabiah kambiang tu tadi setelah ihram. Yang lebih afdalnya mendabiah kambiang itu tadi adalah di hari nahar. Di hari nahar tu penyembelihnya yang terbaik. Ada nan umrah, nyo kan di bulan haji kan. Nyo umrah dulu. Nah, sudah nyo umrah, nyo di bulan haji, nyo duluan umrah dibandingkan haji, maka dia wajib membayar seekor kambiang dan nyo dabiah kambiang itu tadi setelah nyo selesai ihram. Lebih afdalnya adalah di hari nahar. Itu. Kalau seandainya kalau nyo umrah dulu, nyo umrah dulu sebelum haji, tapi nyo di bulan haji, tu nyo wajib nyo membayar kambiang menabiah kambiang sesudah ihram. Ya kalau keadaannya terkati harus bayar. Faman lam yajid, kalau inyo nak mandape nak ado selobok de kambiang tu doh. Tak pas selobok kambiang ko de nak ado kambiang atau nak ado piti pembeli kambiang. Inyo umrah dulu sebelum haji, pada bulan haji itu inyo wajib membayar kambiang tu, mandape kambiang. Kau nak selobok de kambiang tu atau mamang nak ado piti pembeli kambiang tu mengawal baca rolai. Fasyamu salasati ayamin fil haji, maka wajiblah ayo berpuasa 3 hari di dalam haji itu tadi. Berpuasa 3 hari ketika inyo masih dalam haji itu tadi dalam ihram. Nah, wajibnya puasa 3 hari itu dengan sekira-kira bahwa ihram dia sebelum yang ke-7 daripada Zulhijjah. Nah, kalau nak selobok dia kambiang, kalau seandainya umrah dulu sebelum haji, maka inyo membayar seekor kambiang, menabiah kambiang itu tadi ya. Waktu menabiah kambiangnya lebih afdalnya adalah hari nahar. Kau nak selobok dia kambiang tu, nak do kambiang tentu, atau memang nak do pitih pembeli kambiang. Tu baca lain. Awak berpuasa, wajib puasa. Bila waktu puasa 3 hari puasa di dalam haji itu artinya dalam laku ihram. Maka wajib ketika itu bahwa ihram dia sebelum tanggal 7 dari Zulhijjah. Dan lebih afdal adalah sebelum yang ke-6. Sebelum yang ke-6. Kanya 3 hari itu. 3 hari di dalam haji itu tadi ya. Dengan bawa haram bukan ihram lah. Dengan bawa haramnya seorang sebelum yang ke-7 daripada Zulhijjah. Haram untuk ihram. Nah, lebih afdalnya adalah berpuasa itu sebelum yang ke-7 karena makruh puasa pada hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah sebelum 6, apa tu sebelum 6? 5, 6, 7. Pokoknya makruh puasa di hari Arafah. Maka awak puasa 3 hari di dalam haji itu, yaitunya puasa awak adalah sebelum saya Nabi SAW haji. Puasa kan 3 hari sebelum, pokoknya di dalam perjalanan, sebelum hari Arafah. Yo, kalau nak sobok damai itu tadi siko kambiang, kalau nak dodam itu tadi, mengkau puasa wajib ada ganti je puasa 3 hari di dalam haji. Puasa itu tentu di kerajuan sebelum hari Arafah. 3 hari sebelum hari Arafah. Pokoknya di dalam haji itulah awak mengarajuan dan 3 hari puasa itu tadi. Dan tidak boleh
puasonyo nanti 3 hari itu pada hari tasyrik. Beliau puasa hari tasyrik dah. Sepokoknya sebelum tanggal 9 karena makruh puasa hari Arafah. Kalau puasa nanando itu tadi agaknya lah dewa. Kok 9 berarti 8, 7, 6. Berarti 6, 7, 8 atau 5, 6, 7. Di dalam awak membayar dando itu tadi, dam itu tadi. Itu dam namanya, dando. Lalu kemudian wasab'atin idza raja'tum, 3 hari di dalam kita haji, 7 hari apabila awak lah kembali. Lah balik awak di rumah awak 7 hari awak poso lo balik kepada tanah airmu. Lah balik awak ke tanah air awak, ke kampung halaman awak. 3 ketika awak dalam haji, 3 hari puasa dan 7 hari ketika awak lah balik ke tanah suci awak. Kamu tu ke tanah air awak, mungkin kalau orang di situ Makkah atau selain Makkah awak tu ke Indonesia. Artinya adalah apabila kamu telah selesai dari mengerjakan haji, dah selesai awak mengerjakan haji, lah tipu awak ke kampung awak, tu awak bayar dan doa puasa awak tu tadi dan 7 hari ketika awak lah di kampung awak. Dan nama tadi tu ketika awak umrah dulu sebelum haji. Tilka asyaratun kamilatun, demikianlah 10 yang sempurna. Jadi kalau 3 ketika haji, 7 ketika lah awak balik ke kampung awak, berarti barari awak puasa itu 10 hari. 10 hari bekas itu. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Demikian itu hukum yang disebutkan tadi daripada mewajibkan membantai kambing atau puasa atas orang yang tamattu itu tadi, ya duluan umrah daripada haji. Demikian itu wajibnya membantai kambing dan mereka nak ada kambing tu puasa. Orang awak nama dari pilihnya, bantai kambing tu puasanya, bantai kambing lah nak je, bayar damnya lah je. Awak ke pulang kampung itu awak ke puasa-puasanya lah je. Kambing banyak itu. Kambing banyak situ. Orang kalanya sediawan loh tu. Tapi nyampang ko nak ada kambing tu tadi. Atau nak ada piti ho pembeli kambing mulai. Kalau orang Indonesia ko nyala yang pokok ni saja. Bayar dan dam membeli kambing tu nyo kayanya lah. Salah saya di sini aja ni. Di Bali je kambing tu lah. Dah ada puasa-puasa lain. Tapi kau dah ada piti awak, dah ada kambing tu contoh kasus malah mengabinya kambing tu. Dia ke ruang, katakanlah kehebatan agama awak. Jadi kemungkinan terjadi itu kan ada. Dak kasalamunya tadi ada kambing kau ada virus lo beko. Ada lo virus kambing lo kau mati je kambing tu sana. Tu baca dua le. Maka pilihan berikutnya adalah puasa. 3 hari puasa di situ. 7 hari puasa kalau wala balik. 10 hari tak. Karena memang ketika awak berada dalam kondisi itu terjadi itu bagi awak. Dan itu adalah bagi orang yang tidak ada keluarganya hadir di Masjidil Haram. Dengan bahwa tidak ada mereka atas kurang 2 marhalah daripada tanah haram menurut Imam Syafi'i. Tidak ada dusanaan di situ di Masjidil Haram, no? Artinya tidak ada mereka tu yang kurang dari 2 marhalah. 2 marhalah kok ukuran dalam istilah agama kok, tak istilah Arab atau marhalah kan jarak lah, jarak. Awak ketika kasar guys, jamak kasar awak itu kan adalah standarnya 2 marhalah. Tibu dia awak bara marhalah tu. Cie marhalah tu diperkirakan dia awak itu diperkirakan jauhnya berbeda-beda pada ulama. Diperkirakan anggap aja lah 45 kilometer. Kalau 2 marhalah sekitar 88 atau 90 kilometer. Kalau 90 kilometer siko kama gini tu. Siko pengbuah. Makin tinggi. Tu Tinggi 7 bulan.
Bukit Tinggi 70 dong. Ya. Sebelumnya Pakumbuah lah. Nah, Pakumbuah itu standar itu, standar marhalah. Nah, kalau awak mau jamak kasar awak, nah ya kan boleh dia peluangnya. Minimal standarnya 2 marhalah itu tadi, sekilo-kilo itu. Jadi itu adalah bagi orang yang keluarganya tidak ada di Masjidil Haram. Jika ada keluarganya itu tadi, onyo ada istilahnya ada keluarga di situ, maka nak do dan mati tu do, nak do dan do tu do, nak dulu puasa tu do. Tu balanya jadi Makkah aja mah. Itu ihram dulu sebelumnya haji. Nah, kalau awak di apa nama tempat jauhan jarak awak tu yolah. Tapi kalau orang yang tinggal di situ, apalah dam alaihi nak do dam do, nak dulu puasa do, sekalipun tamattu dia. Dan pada menyebutkan ahli keluarga adalah mengian dengan syarat bertanah air. Do tanah air awak tanah air awak kan Indonesia awak. Nah, itu namanya itu kalau lah balik awak ke Indonesia baru bayar puasa awak dan 7 hari. Dan jikalau dia mukim, kalau dia mukim sebelum bulan haji dan tidak bertanah air dia, tak donya bertanah air donya bermukim di situ sebelum bulan haji dia lah tinggal lama tahu di situ mukim ko lama tahu menetap sebelum bulan haji. Tak ada bertanah air dan tak ada status tanah air ada dan dia bertamattu, maka wajib atas dia demikian. Wajib lo denyo dan dando itu tadi. Itu adalah salah satu 2 pendapat dari Imam Syafi'i. Nah, kecilnya wajibnya membayar dando itu tadi. Kalau nyo ndak bermukim sebelum bulan haji dan tidak bertanah air. Dan pendapat yang kedua tidak. Ada 2 pendapat. Cik baca wajib, cik menentukan tidak. Apa maksud dengan ahli itu tadi? Itu adalah kinayah atau sindiran dari diri. Nah, supaya diri kok jelas statusnya. Dan dihubungkan dengan yang mutamattu tadi pada apa yang disebutkan dengan sunnah qarin. Ada qarin atau qarin ko namanya inyo menyertakan. Apa itu qarin? Orang yang ihram dengan umroh dan haji dalam secara bersamaan. Nah, kan ada haji ifrat, ada haji karin. Karin itu adalah secara bersamaan umroh yolo, haji yolo, atau masuk haji atas umroh sebelum tawaf. Kan ada haji kurun, apa haji haji kiran. Kemudian ada ifrat. Ya toh? Nah, kalau yang kiran itu tadi adalah bersamaan tuh, yo ihram dengan umroh dan haji secara bersamaan. Kalau ifrat Bang, duluan haji dibandingkan umroh. Kalau tamattu dulu umroh dibandingkan haji. Nah, itu istilah itu. Jadi kiran. Jadi kalau orang itu qarin namanya. Nang qarin tadi atau haji kiran, haji ifrat, banyak istilah haji kok. Nah, itu tamattu. Wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah pada apa yang telah Allah perintahkan kepadamu dan meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi disuruh awak bertakwalah. Artinya awak patuh. Sagalona disuruh di Allah Ta'ala, nak ada lah perdebatan karajuannya. Tinggal sagalona dilarang di Allah Ta'ala, karajuan sagalona disuruh. Itu namanya takwa. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah maha sangat memberikan iqab bagi orang yang melanggarnya. Siapa yang keringkang dan namun mengarajuan akan diiqab oleh Allah Ta'ala. Kau akan mengaji tafsirnya berubah. Nanti kan ada awak mengaji fikih, akan ada awak kaji lo nanti bab haji. Kalau tambahlah pembendaharaan awak tiga cerita. Ada haji kiran, ada haji ifrat, dan haji tamattu. Dan kiran itu tadi bersamaan antara umroh dan hajinya.
Kalau yang ifrad dulu haji dibandingkan umrah, yang tamattu dulu umrah dibandingkan haji di bulan haram itu tadi. Jadi kalau ada posisi-posisi itu adonan kada dando ada itu harus karajuan. Sia nama karajuan disuruh mantikan tagah itulah orang bertakwa. Sia nama ngarengkam itu nanti akan mendapat azab. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.